Halo semuanya, kita semua pasti sudah tahu dengan Provinsi Bali. Provinsi yang terletak di seberang Banyuwangi ini menjadi salah satu tempat yang sangat disukai oleh wisatawan, baik itu dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Keindahan wisata yang ada di Pulau Bali tidak perlu lagi diragukan. Pantai-pantai yang indah, makanan yang beragam, dan tempat-tempat wisata lainnya yang tidak kalah menarik. Bali juga dikenal sangat kental dengan budaya yang ada di sana. Upacara-upacara yang menjadi ciri khas Bali juga menarik perhatian para wisatawan. Tapi hari ini, kita nggak akan membahas tentang itu semua, melainkan kita akan membahas cerita mistis di balik indahnya Pulau Bali. Karena, sama dengan daerah-daerah lainnya, Bali mempunyai cerita mistis yang sangat terkenal. Salah satu dari cerita tersebut adalah cerita tentang makhluk Leak. Buat teman-teman yang berasal dari Bali, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Leak. Leak dipercaya merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Bali, yang dipercaya juga merupakan makhluk yang sangat jahat dan berbahaya. Lalu, seperti apakah wujud dari makhluk ini dan bagaimana asal-usul dari Leak Bali? Mari kita bahas dalam misteri di sekitar kita. Leak merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Bali. Leak sering digambarkan memiliki wujud yang sangat menyeramkan, dengan mata besar, bertaring panjang, badannya besar dan berbulu, dan mempunyai lidah yang menjulur panjang keluar. Dalam mitologi Bali, Leak dipercaya merupakan jelmaan dari seorang manusia yang mendalami atau menguasai ilmu hitam. Ilmu tersebut dikenal dengan aji pengeleakan. Orang yang menguasai ilmu pengeliakan ini bisa merubah wujudnya menjadi berbagai bentuk, seperti rangda atau ratu dari para leak, bade, tempat mayat saat ngaben, dan page, keranda dari ulatan bambu. Selain itu, diceritakan leak juga bisa berubah menjadi hewan seperti kera, babi, anjing, dan hewan-hewan yang lainnya. Bahkan, leak juga bisa merubah wujudnya menjadi bola api yang biasa kita kenal dengan sebutan banaspati. Kadang juga bisa melepas kepalanya dan organ dalamnya sama seperti goyang. Untuk memperkuat ilmunya, Leak harus mencari tumbal. Makanya Leak dikenal suka mencari organ dalam manusia untuk dijadikan ramuan. Biasanya Leak mengincar mayat untuk diambil organ dalamnya. Selain mayat, Leak juga mengincar manusia yang masih hidup, dan favoritnya merupakan wanita yang sedang hamil untuk dihisap darah bayinya yang ada dalam kandungan. Seperti makhluk-makhluk astral lainnya, Leak biasanya beraksi pada malam hari. Jadi, ketika masih siang, dia akan merubah wujudnya menjadi manusia biasa dan berbaur dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, ketika waktu menginjak malam, dia akan merubah dirinya kembali menjadi Leak dan melakukan semua ritual yang harus dilakukan olehnya. Menurut kepercayaan orang-orang Bali, ada 3 Leak yang menjadi legendaris, yaitu 2 leak perempuan dan 1 leak laki-laki. Akan tetapi, walaupun terkenal jahat dan membahayakan, leak juga ditampilkan dalam salah satu kesenian tari yang ada di Bali, yaitu tari calon arang. Nah, kisah dari calon arang inilah yang dipercaya merupakan asal-usul dari keberadaan leak di Pulau Bali. Diceritakan, dulu ada seorang janda yang bernama Dayu Datu yang berasal dari Desa Girah. Desa Girah ini terletak di wilayah pesisir Kerajaan Kediri yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Airlangga. Diceritakan, Dayu Datu yang dikenal sebagai calon arang adalah seorang penyihir sakti mandraguna dan menguasai ilmu hitam. Dia menyembah Dewi Durga dan diceritakan dapat berubah menjadi leak. Calon arang ini mempelajari ilmu hitam bukan tanpa alasan, melainkan dia belajar ilmu hitam untuk menuntut balas dendam atas kematian suaminya yang diduga terkena ilmu hitam juga, dan masih belum diketahui siapa yang melakukannya. Calon arang mempunyai seorang putri yang bernama Ratna Manggali. Dia merupakan gadis yang sangat cantik dan baik hati. Karena kecantikannya, banyak pemuda yang ada di Desa Girah menyukai Ratna Manggali. Akan tetapi, karena ibunya dikenal sebagai penyihir ilmu hitam dan bisa berubah menjadi leak, pemuda yang ada di desa tersebut tidak ada yang berani untuk mendekati Ratna Manggali. Bahkan, sampai usia Ratna Manggali sudah menginjak dewasa, tidak ada satupun pemuda yang mau meminangnya. Karena mereka takut kalau mereka harus hidup dengan seorang penyihir ilmu hitam yang bisa berubah menjadi leak. Selain takut kepada ibunya, pemuda-pemuda tersebut juga curiga kalau Ratna Manggali akan mewarisi ilmu hitam ibunya. Mengetahui hal itu, calon arang marah besar dan meminta pertanggungjawaban kepada seluruh warga Desa Girah. Dia pun akhirnya menggunakan ilmu sihirnya untuk mengutuk Desa Girah. Calon arang melakukan upacara gelap di kuburan dengan menumbalkan seorang gadis muda kepada Dewi Durga. Dewi Durga pun turun dan mengabulkan permintaan calon arang tersebut. Banjir melanda Desa Girah dan akhirnya merenggut banyak nyawa. Selain itu, calon
Narang juga memerintahkan muridnya untuk berubah menjadi leak dan menyebarkan wabah penyakit yang mematikan dan sulit untuk disembuhkan, sehingga orang-orang yang selamat dari bencana banjir tersebut akan menderita wabah penyakit dan akhirnya meninggal. Korban pun mulai banyak yang berjatuhan, dan akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Airlangga setelah ada utusan yang melaporkan keadaan Desa Girah yang sedang memprihatinkan. Utusan tersebut juga melaporkan kalau kejadian tersebut merupakan perbuatan seseorang yang bernama Calonarang. Setelah mengetahui hal tersebut, Raja Airlangga pun mengirimkan beberapa pasukannya ke Desa Girah untuk menangkap dan membunuh Calonarang. Karena terkenal sangat sakti, para pasukan tersebut berniat untuk menyergap Calonarang ketika dia tertidur. Setelah hari mulai malam, para pasukan pun bersiap untuk menyergap Calonarang karena mereka berpikir Calonarang sudah dalam keadaan tertidur. Tapi sialnya, ternyata Calonarang masih terbangun. Calonarang yang mengetahui dirinya sedang diserang, akhirnya mengeluarkan kesaktiannya untuk menyerang pasukan kerajaan. Dia berubah bentuk menjadi makhluk yang bertubuh besar, bermata merah menyala, bertaring dan berkuku panjang. Dari mulutnya mengeluarkan api yang akhirnya membakar pasukan kerajaan yang datang untuk menangkapnya. Dari semua pasukan kerajaan yang dikirim, hanya ada satu orang yang berhasil menyelamatkan diri dan akhirnya melarikan diri menuju ke istana kerajaan untuk melaporkan semua yang terjadi kepada Raja Airlangga. Setelah penyerangan tersebut, Calonarang semakin merasa marah. Dia pun kembali memerintahkan murid-muridnya untuk kembali menjadi leak dan kembali menyebarkan wabah penyakit. Keadaan Desa Girah pun semakin memprihatinkan. Semakin banyak warganya yang berakhir meninggal karena kutukan yang dilakukan oleh Calonarang. Di lain sisi, satu-satunya pasukan yang berhasil selamat akhirnya sampai di istana kerajaan dan melaporkan semua yang terjadi pada malam itu kepada Raja Airlangga. Dia menceritakan kalau Calonarang sangatlah sakti dan semua pasukan selain dirinya terbunuh oleh kesaktian Calonarang. Raja Airlangga pun merenung dan memikirkan bagaimana caranya mengalahkan Calonarang yang sangat sakti tersebut. Sampai akhirnya dia pun meminta bantuan kepada penasehatnya, yaitu Empu Baradah. Empu Baradah pun mulai memikirkan siasat bagaimana cara untuk mengalahkan Calonarang. Akhirnya Empu Baradah pun memanggil muridnya yang bernama Empu Bahula. Setelah Empu Bahula menghadap, Empu Baradah memerintahkan muridnya tersebut untuk datang ke Desa Girah melamar anak Calonarang, yaitu Ratna Manggali. Empu Bahula pun menyanggupi tugas yang diberikan oleh gurunya, dan dia langsung berangkat menuju ke Desa Girah. Sesampainya di Desa Girah, Empu Bahula langsung menemui Calonarang dan mengatakan niatnya untuk melamar putrinya. Calonarang bahagia bukan main melihat ada orang yang mau melamar Ratna Manggali. Dia pun memanggil Ratna Manggali untuk keluar menemui Empu Bahula. Dan ketika Empu Bahula melihat Ratna Manggali yang sangat cantik, dia pun langsung jatuh cinta kepada putri calon alang tersebut. Begitupun Ratna Manggali, dia pun langsung jatuh cinta kepada Empu Bahula. Hingga akhirnya acara pernikahan pun diselenggarakan. Pesta tersebut berlangsung selama 7 hari 7 malam. Calonarang pun sangat bahagia melihat putrinya akhirnya menikah juga. Begitupun Empu Bahula dan Ratna Manggali. Mereka juga merasa bahagia karena mereka benar-benar saling mencintai. Setelah pesta pernikahan selesai diselenggarakan, tak lama kemudian Empu Bahula pun mulai menanyakan kelemahan Calonarang kepada Ratna Manggali. Ratna Manggali pun memberitahu kepada Empu Bahula kalau kelemahan Calonarang berada pada gulungan sihirnya. Tanpa gulungan sihir tersebut, Calonarang tidak akan bisa mengeluarkan kesaktiannya. Tapi, gulungan sihir itu selalu dipegang oleh Calonarang. Bahkan saat dia tertidur, gulungan tersebut akan dijadikannya bantal. Setelah mengetahui hal itu, pada tengah malam Empu Bahula mengendap-endap masuk ke kamar Calonarang untuk mencuri gulungan sihir tersebut. Pada malam itu, Calonarang tertidur dengan lelap karena dia kecapean di pesta pernikahan yang 7 hari 7 malam tersebut. Dan akhirnya, Empu Bahula berhasil mencuri gulungan sihir tersebut, lalu membawanya kepada Empu Baradah dan menceritakan semua kesaktian dan upacara-upacara gelap yang dilakukan oleh Calonarang. Empu Baradah pun menyuruh muridnya tersebut untuk kembali ke Desa Girah sebelum tertangkap oleh ibu mertuanya. Sebelum pulang, Empu Bahula mengundang gurunya tersebut untuk mengunjunginya di Desa Girah. Empu Baradah bersedia dan dia pun berangkat menuju Desa Girah. Di tengah perjalanan, Empu Baradah bertemu dengan Calonarang di pemakaman Desa Girah. Dia pun meminta kepada Calonarang untuk menghentikan praktik sihir jahatnya karena menyebabkan banyak kesengsaraan kepada masyarakat. Akan tetapi, Calonarang tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Empu Baradah dan akhirnya mereka pun adu kesaktian. Pertarungan antara Empu Baradah dan Calonarang sangatlah sengit, tapi karena gulungan sihir milik Calonarang hilang, dia tidak bisa mengeluarkan semua kesaktiannya dan akhirnya dia pun kalah dalam pertarungan tersebut dan berakhir meninggal. Melihat ibunya meninggal, Ratna Manggali menangis sedih karena meskipun Calonarang adalah seorang penyihir yang jahat, tapi dia selalu baik dan sangat menyayangi putrinya tersebut. Namun dia sadar kalau kematian ibunya adalah jalan yang terbaik.
Dan setelah semua kejadian tersebut, desa Girah pun menjadi desa yang aman dan tentram. Lalu konon, murid-murid Calonarang yang masih hidup lari menuju ke Pulau Bali. Tapi ilmu yang dimiliki oleh murid-murid Calonarang masih tidak sempurna. Jadi bisa dibilang ilmu mereka masih setengah-setengah. Lalu mereka diam-diam mengajarkan ilmu yang mereka dapat dari Calonarang tersebut kepada orang-orang yang ada di Bali. Hingga jadilah leak yang kita ketahui saat ini. Dan konon, sampai saat ini masih ada masyarakat Bali yang menggunakan ilmu hitam ini untuk berbagai macam tujuan. Ada yang untuk kekebalan fisik dan agar bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Ilmu pengeliakan sendiri ada beberapa tingkatan, yaitu tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat tinggi. Kalau ilmu pengeliakan yang tingkat bawah, orang yang memiliki ilmu leak tersebut akan bisa merubah wujudnya menjadi binatang, seperti babi, monyet, anjing, kambing, dan binatang-binatang lainnya. Kalau ilmu pengeliakan tingkat tengah, orang tersebut bisa merubah wujudnya menjadi burung Garuda. Burung Garuda yang dimaksud adalah burung Garuda dalam mitologi Hindu. Selain itu, orang tersebut juga bisa menjadi pitik bengil, yaitu hewan yang memiliki paruh dan cakar yang berbisa, lalu matanya bisa mengeluarkan api. Dan juga, dia bisa berubah menjadi jaka tunggul yang digambarkan sebagai pohon enau tanpa daun. Tapi, batang pohon itu bisa mengeluarkan api dan bau busuk yang sangat beracun. Sedangkan untuk ilmu pengeliakan tingkat tinggi, orang tersebut bisa merubah wujudnya menjadi Nairangda, yaitu ratunya para leak, dan menjadi Bade, yaitu menara pembawa jenazah bertingkat 21 atau dalam bahasa Balinya, tumpang selikur, yang mana tubuh dari Bade tersebut berisi api sehingga siapapun yang terkena akan langsung hangus dan menjadi abu. Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan leak, seperti suara gemerisik atau bau busuk yang tiba-tiba muncul di sekitar tempat tinggal atau tempat kerja seseorang. Maka, dipercaya kalau leak berada di tempat tersebut. Leak diceritakan bisa dikalahkan dengan cara menusuk lehernya dengan keris dari bawah ke atas saat kepalanya terpisah dari tubuhnya. Dengan hal itu, leak tidak akan bisa mengembalikan kepalanya ke dalam tubuhnya, sehingga dalam jangka waktu tertentu dia pun akan mati. Dan dipercaya kalau ilmu pengeliakan hanya bisa digunakan di Pulau Bali saja. Jadi, ketika keluar dari Bali, maka ilmu tersebut tidak akan bisa digunakan. Dan bisa dibilang, kalau ilmu leak ini adalah ilmu endemik yang hanya bisa digunakan di Pulau Bali saja. Oke, itulah pembahasan tentang wujud leak dan asal-usul dari leak Bali. Kalau ada teman-teman yang berasal dari Bali dan mempunyai pengalaman bertemu atau melihat leak, share pengalaman kalian di komentar. Kalau ada yang salah atau kurang dari pembahasan tadi, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Kritik dan saran di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan menarik yang lainnya. Huda di sini dan sampai jumpa.